Punten, Mamang. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Oke. Bye, have a great time. Hai semuanya, perkenalkan gue Roy. Di channel ini kita akan membuat alur cerita, drakor, anime, dan film tentunya. Sebelumnya, terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe, like, and comment tentunya. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke ceritanya. Drama ini berjudul Big Mouth yang diperankan oleh Lee Jong Suk sebagai Park Chang Ho dan Im Yuna sebagai Go Mi Ho. Drama ini menceritakan tentang kisah seorang pengacara yang berkinerja buruk dan terjebak dalam konspirasi besar untuk bertahan hidup dan melindungi keluarganya. Ia menggali konspirasi besar di antara kelas atas yang memiliki hak istimewa. 수파회장이야. 부천대학병원 살인사건 알고 계시? 어떻게 의뢰하냐고. 변호사가 아니라 제 남편은 피해자예요. 저 절대 당신 될 테니까. Cerita diawali dengan sebuah truk molen atau semen dalam keadaan hujan lebat berhenti di sebuah gudang terbengkalai yang kalau dilihat sedang mengubur emas batangan dengan cara mencornya dengan semen. Yang diselingi berita tentang kejahatan yang dilakukan Big Mouth. Kerugiannya mencapai 100 miliar won. Dan kejahatan lainnya seperti narkoba, gangster, dan bahkan perjudian slot pun merajalela. Cuaks! Di lain cerita, seorang pengacara yang memiliki nilai kemenangan kurang dari 10% pada setiap kasus yang diurusnya, pria ini bernama Park Chang Ho, kita panggil Chang Ho, dan istrinya adalah perawat di rumah sakit yang bernama Go Mi Ho, kita panggil Mi Ho, dan ayah dari Go Mi Ho kita panggil Pak Go. Keduanya bertemu untuk merayakan hari jadi pernikahannya. Saat mereka masih menikmati pestanya, tiba-tiba Chang Ho ditelepon oleh Cho Dong Hwa untuk segera menemuinya karena ada yang ingin disampaikan. Ternyata Chang Ho sedang menangani kasus rumah sakit Guchon, di mana itu adalah kasus besar yang melibatkan orang-orang besar. Dengan buru-buru Chang Ho berpamitan. Ketika dalam perjalanan menuju keluar, Chang Ho ditawari minuman oleh pelayan hotel dan kemudian meminumnya sambil dalam keadaan menyetir. Di tengah-tengah jalan, tiba-tiba Chang Ho merasakan pusing yang sangat parah, sehingga mobil yang dikendarainya pun mengalami kecelakaan hingga mobilnya terbalik. 7 hari sebelum kejadian, di rumahnya, Chang Ho dan Mi Ho diganggu dengan suara alarm yang membangunkan mereka untuk melakukan aktivitas biasanya. Diketahui bahwa Chang Ho dan Mi Ho sudah menjalani pernikahan selama 3 tahun. Chang Ho dan Pak Go, ayah mertuanya, bekerja sama di firma hukum milik Chang Ho. Pak Go sebagai manajer kantornya, sedangkan Chang Ho sebagai pengacaranya. Singkat cerita, Chang Ho dan Pak Go sedang menangani sebuah kasus di mana dalam kasus ini Chang Ho dan Pak Go menyuap Hakim Yun agar memenangkan persidangannya. Tapi alangkah terkejutnya, Chang Ho dan Pak Go melihat hakim yang datang bukan Hakim Yun yang sudah mereka sogok. Alhasil persidangan pun kalah. Dan tentunya Chang Ho dirusuh oleh kliennya karena tidak becus menangani sidangnya. Chang Ho bukannya meminta maaf, tapi malah berjanji akan mengajukan banding. Dan seorang klien berbicara, "Ya, Chang Ho dikena payah dalam menangani kasusnya. Oleh karena itu, dia dijuluki Big Mouth, yang berarti bermulut besar." Di waktu yang bersamaan, istrinya yang bekerja sebagai perawat
menelepon Chang Ho dan menanyakan kemenangannya dalam sidang. Chang Ho pun ketakutan untuk mengangkat telepon dari Mi Ho karena uang yang dipakai untuk menyogok Hakim Yun adalah uang hasil meminjam ke rentenir dan uang milik Mi Ho. Mi Ho kesal karena uangnya habis dan meminta pertanggungjawaban Chang Ho karena mereka harus membayar biaya sewa rumah dan perbaikan rumah yang bocor. Mi Ho mengajukan cerai kepada Chang Ho. Karena kesal, Chang Ho pun menyetujuinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Chang Ho curhat kepada temannya soal perceraiannya dengan Mi Ho. Chang Ho nampaknya sangat frustasi dan merasa sial karena sudah kalah sidang, digugat istri, dan ditagih pinjol ilegal yang katanya sudah diawasi OJK. Cumaks. Di waktu yang bersamaan, Mi Ho sedang menunggu Chang Ho pulang. Pak Go membawa tas besar dan ingin keluar diam-diam. Tapi Mi Ho menghentikannya dan bertanya, 아니, 창호하고 헤어지면 누구랑 살 거냐고. 너야 씩씩하니 혼자서 잘 살 수 있지만 창호 걘 ternyata tas yang dibawa Pak Go itu berisi baju-baju Chang Ho. Chang Ho pun berniat untuk tidur di kantor dan tidak pulang karena takut Mi Ho mengamuk. Di tengah obrolan, Chang Ho tiba-tiba ditelepon oleh Choi Do-ha, wali kota Gucheon, untuk segera menemuinya. Chang Ho menuju tempat pertemuan dengan Pak Wali Kota di mana tempatnya lumayan jauh dan sepi. Setelah sampai, perkenalkan ini Pak Wali Kota Gucheon. Kita panggil Pak Choi. Chang Ho ditawari sebuah kasus pembunuhan rumah sakit Universitas Gucheon, di mana dalam sebuah kecelakaan mobil ditemukan jasad Profesor So di belakang kap mobil yang di dalamnya ada Han Ji Ho, seorang dokter bedah, Lee Dong Eun, pengacara rumah sakit, dan Jung Chae Bong, putra ketua Yayasan Universitas Gucheon. Dan mereka semua ditangkap sebagai tersangka utama. 서로를 범인이라고 지목하는데 Chang Ho menanyakan alasan kenapa Pak Wali Kota menghubunginya, karena pasti Pak Choi dikelilingi pengacara-pengacara hebat. Chang Ho sedikit terkejut, ternyata Pak Choi mendukung para tersangka kasus pembunuhan rumah sakit Universitas Gucheon. Pada awalnya Chang Ho menolak karena ini perbuatan kotor. 가보겠습니다. 사고 차량에 있던 블랙박스가 없어졌. Pak Choi berdalih, ia hanya ingin mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Dengan kata lain, Pak Choi ingin Chang Ho menjadi mata-mata ganda yang berpura-pura membantu mereka. Setelah dipikir-pikir, Chang Ho memutuskan untuk menerima karena ini akan menguntungkannya. Setelah pertemuannya dengan Pak Choi, Chang Ho memutuskan untuk menemui temannya, Oh Sung-sik, kita panggil Sung-sik, dan meminta bantuannya. 피 갚을 테니까 네가 나 좀 도와줘라. 내가 그 이혼 의자를 왕창 받아낼 때 쓰는 방법이 있긴 한데. Keesokan harinya, Chang Ho pergi ke penjara Gucheon untuk menemui para tersangka kasus pembunuhan Universitas Gucheon. Dalam perjalanannya, Chang Ho diantar sipir menuju sebuah ruangan rahasia bawah tanah, di mana di sana ada tahanan Han Ji Ho, Lee Dong Eun, dan Jung Chae Bong. Tidak seperti tahanan lain, mereka diperlakukan istimewa karena disediakan tempat yang bagus. Setelah sampai, mereka menyerahkan dokumen kepada Pak Chang Ho berisi strategi sidang, alibi, kelemahan tim penuntut, dan semua yang telah mereka siapkan. Chang Ho pun menerimanya tanpa bertanya dulu. Dan dalam kasus ini, jaksanya adalah Choi Dong-hwa. Ketika asik mengobrol, tiba-tiba ada yang menelepon dan mengaku bahwa dia memiliki bukti kasus pembunuhan rumah sakit Gucheon, yang tidak lain adalah Oh Sung-sik, temannya Chang Ho, yang merupakan rencana Chang Ho sendiri. Dia mengaku punya rekaman dashboard mobil yang mereka tumpangi dan itu satu-satunya bukti kuat yang dimana mereka tampak gelisah. Chang Ho pamit pulang sambil memasang penyadap untuk mendengarkan obrolan mereka bertiga. Dari obrolan tersebut, Chang Ho mendapatkan informasi bahwa rekaman kamera dashboard ada pada istri Dr. Han. Chang Ho kemudian melaporkan informasi ini kepada Pak Choi, dan Pak Choi berencana ingin menemui istri Dr. Han sendiri.
Di lain waktu, istri Dr. Han bernama Jang Hyejin, kita panggil Bu Hyejin, baru saja menyelesaikan acara memasaknya. Pak Choi yang baru saja tiba mendengar ada suara jeritan dari arah ruang bujang. Sambil dibantu oleh Chang Ho, mereka mencoba mendobrak pintu. Dan benar saja, Bu Jang tergeletak dan tampak muncul darah di pelipisnya. Dan terlihat seseorang berbaju serba hitam melarikan diri. Beruntung Bu Jang masih selamat dan langsung diinterogasi oleh Chang Ho dan Pak Choi. Karena Bu Jang yang disudutkan, dia pun terpaksa memberitahu letak rekaman yang disembunyikannya. Ketika akan berangkat, Chang Ho sempat menanyakan kaki tangan mereka dan Bu Jang memberitahu bahwa Gong Ji-hun lah kaki tangannya. Karena mereka bertiga adalah anak buah Gong Ji-hun. Gong Ji-hun sendiri adalah pendiri Wujong Daily dan cucu pimpinan Gong Taemin, di mana terkuak bahwa dia tidak akur dengan Dr. So. Chang Ho berhasil mendapatkan rekamannya dan dia diingatkan bahwa 이 사건 맡은 거 그쪽한테 큰 불행이 될지도 모르. dalam rekaman tersebut terlihat mereka bertiga membunuh dengan cara mencekiknya sampai mati. Karena dalam makalah Dr. So ada sebuah rahasia. Dalam rekaman tersebut, Chang Ho melihat Jung Chae-bong menelepon seseorang misterius. Miho tengah makan malam bersama ayahnya. Tapi tiba-tiba ada suara gedoran pintu. Miho mengira itu Chang Ho. Tapi pas waktu dibuka, itu ternyata penagih hutang rentenir yang akan menyita properti mereka. Pak Go kemudian memberitahu Chang Ho, dan Chang Ho pun langsung bergegas pulang ke rumah. Dia dimarahi habis-habisan oleh Miho, tapi karena dia membawa makanan dan uang banyak, Miho memaafkannya. Nah, dari sini kita harus tahu ya, apapun masalahnya kita dengan istri, uanglah solusinya. Mereka pun terlihat sudah baikan dan ingin melakukan pembuahan sel dengan cara besoknya. Chang Ho berniat untuk menemui Gong Ji-hun tanpa sepengetahuan Pak Choi untuk menawarinya sebuah kesepakatan. Chang Ho berterus terang bahwa dia mempunyai rekaman dashboard kasus pembunuhan Guchon. Gong Ji-hun tampak tidak peduli dengan apa yang dilakukan Chang Ho dan malah menyombongkan diri dan menantang Chang Ho. Setelah gagal untuk membuat kesepakatan, Chang Ho pun diajak bertemu oleh Pak Choi, namun dia menolak karena ada urusan lain. Miho dan ayahnya datang yang nampaknya sudah ditunggu oleh Chang Ho. Seperti di scene awal cerita ini, di tengah-tengah perayaannya, tiba-tiba Chang Ho ditelepon oleh jaksa Choi Dong-hwa. Lalu dia buru-buru keluar dan meminum minuman yang diberikan oleh pelayan, sambil menyetir, dan terjadilah kecelakaan. Episode 2-nya, dalam lanjutan yang terlihat, Chang Ho dituduh sebagai penjahat Big Mouse, dan dia akan dipenjara dan dipaksa tanpa bisa membela diri. Yuk ikutin terus ceritanya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Gabut nih coy, mau ngapain ya cu? Oh iya, ini aja cu. Yuna seksi, oke. Gambar. Anjir cok. Cantik banget Yuna cok. Ini kok masih kerekam cok? Kerekam